Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa bersama. Silakan untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, duduk istirahat, gerak. Baiklah, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Sepertinya ada yang tidak hadir ya? Ya, ada Pak. Sani ya, Sani. Sama siapa satu lagi? Alhamdulillah. Sani sama Sabila. Di Salsa memang udah izin semalam saya. Ya WA, udah izin itu karena neneknya sakit itu. Di Sani kenapa? Izin Pak. Izin juga. Iya. Baik. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dengan tepat waktu. Kemudian saya lihat kelas juga bersih, ya, tapi tentunya ini ada sama kelas yang baik ya, petugas tiket hari ini ya untuk membersihkan kelas gitu. Sebelumnya saya izin dulu, saya buka masker ya, karena kalau saya pakai masker, suara saya tidak begitu terdengar jelas, ya? Ya Pak. Insya Allah aman lah ya, aman, tidak ada masalah untuk masker. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui dulu, ya, apa tujuan kita pembelajaran hari ini, gitu ya? Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Bisa kalian lihat di depan? Ya, bisa. Belakang? Yakin kelihatan enggak? Jelas, ya. Samping kiri ada? Kelihatan. Ya baik. Yang pertama, kita mengenal KD-nya atau KD apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama bisa kalian lihat, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita ya. Kemudian untuk IPK-nya menjelaskan pengertian berita yang didengar atau dibaca. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur berita yang didengar atau dibaca. Selanjutnya untuk KD yang keduanya menyimpulkan isi berita dengan IPK, menuliskan pokok-pokok berita. Yang kita tahu bahwa menyimpulkan berita itu mesti ada langkah-langkahnya, yaitu dengan cara menuliskan pokok-pokok beritanya terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita nanti di akhirnya itu menyimpulkan isi teks berita. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Selanjutnya saya ingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemarin kalian sudah divaksin ya. Ada yang 2 kali, ada yang baru sekali, tapi tidak masalah. Penting kita bisa menjaga, walaupun kita sudah vaksin, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Tapi maaf hari ini, seperti tadi saya sudah izin kalian, saya izin membuka masker ya, karena kalau tidak buka masker, nanti suara saya tidak bisa didengar dengan jelas, dengan baik ya, seperti itu. Kita bicara nanti tentang unsur teks berita. Pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang apa itu wawancara, ya kan? Nah, salah satu pengumpulan informasi untuk bahan berita itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara wawancara aja, gitu. Ada juga dengan cara yang lain atau langsung saja si
wartawan ini datang ke lokasi kejadian meliput kejadian yang sedang berlangsung seperti itu. Jadi banyak hal untuk cara mengumpulkan berita tersebut. Nah hari ini kita tidak sedang mengumpulkan berita, ya, tetapi kita akan menganalisis unsur teks berita, ya. Kita akan mengolah berita yang sudah ada dari segi unsur-unsurnya, gitu. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik. Bentar saya tayangkan dulu sebelum kita masuk ke diskusi nanti, ya. Sebelum kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, saya akan sampaikan dulu sedikit saja sebagai bahan nanti kalian untuk identifikasi unsur-unsur teks berita. Tapi sebelumnya nih, sebelum saya mulai ini, ya, berbicara tentang teks berita. Ini bukan hal yang asing, ya. Ketika kita mendengar istilah berita saja, tiap hari kita disuguhkan dengan berita, ya. Kalian pegang handphone kadang-kadang tidak disuruh pun masuk notifikasi tentang berita, seperti itu, ya. Nah, sebelum masuk ke materi lebih jauh tentang unsur berita, saya tanya dulu nih, ada di antara kalian yang bisa menjelaskan apa sebenarnya definisi dari teks berita tersebut? Silakan. Silakan. Ada yang mau jawab? Coba. Ya, silakan. Teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi suatu kejadian sesuai fakta. Teks berita adalah sebuah teks yang berisi informasi memuat kejadian suatu hal yang berupa fakta. Betul demikian? Betul, ya? Betul sekali. Jadi intinya berita itu kan informasi ya yang dimuat untuk disebarluaskan, untuk diberitakan, gitu ya, untuk diketahui oleh publik. Jadi redaksi bahasanya terserah kalian. Yang jelas inti dari berita itu adalah sebuah informasi. Ya. Kalau kita bicara teks berita berarti teks yang berisi informasi, ya, seperti itu. Bisa kalian lihat di layar. Ini sudah saya tuliskan. Kemudian teks berita adalah teks yang berisi laporan, ya, laporan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi bisa saja kejadiannya sedang berlangsung, langsung diliput oleh wartawan, ya, sehingga itu juga bisa dikatakan sebagai berita, ya, seperti itu. Paham untuk pengertian berita, teks berita? Ya, paham. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis, nanti kalian akan berdiskusi. Saya sediakan sebuah teks berita, kemudian kalian akan menganalisis unsur-unsur teks berita. Ini juga bukan hal yang asing buat kalian, karena saya yakin di jenjang sebelumnya juga sudah kalian kenal tentang unsur-unsur teks berita. Waktu SD pun saya yakin kalian sudah dikenalkan dengan apa yang disebut dengan adik Simba, akronim itu, ya, yaitu yang membuat unsur-unsur berita ini, yaitu apa, di mana, kapan, Siapa, mengapa, bagaimana. Nah, gitu ya. Baik, kita lihat di dalam berita itu, ketika kita bicara unsur apa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Ya, jadi nggak mungkin kalian menemukan berita, baca berita, tapi nggak tahu apa yang diberitakan. Masih jelas, ya, tentang apa berita tersebut. Itu, ya, yang pertama jelas itu mutlak harus ada unsur apa ini. Nggak mungkin ada beritanya kalau nggak ada kejadiannya, kan? Selanjutnya, di mana? Pernah kalian lihat baca berita atau menyimak berita, tapi nggak jelas ini terjadinya di mana, gitu? Nah, Ada berita seperti itu? ada. Nah, mungkin karena keterbatasan informasi, ya, ketika menemukan mengumpulkan informasi si wartawannya atau jurnalisnya. Itu, ya. Ada saja memang berita-berita yang tidak lengkap memuat unsur atau unsur berita ini. Gitu, ya. Selanjutnya kapan? Ya. Kapan
kejadian itu atau peristiwa itu terjadi. Ya. Dijelas ya, semua berita mesti menurut kami yang minimal 3 poin ini harus ada nih. Apa yang diberitakan, di mana terjadinya dan kapan terjadinya. Kalau ada salah satu saja yang hilang dari unsur ini, maka kita bisa simpulkan bahwa berita tersebut tidak lengkap dan bahkan kita bisa menudingnya sebagai berita hoax ya, sebagai berita bohong gitu. Ya, makanya salah satu manfaat kita belajar analisis unsur berita ini, paling tidak kita bisa bisa menyimpulkan bahwa berita ini beneran terjadi atau hanya berita hoax saja atau berita bohong saja. Ada di sini yang pernah kena korban berita hoax? Pernah? Ada? Banyak bahkan ya. Nah, di situ pentingnya kita belajar sekarang analisis unsur teks berita ini. Paling tidak kita nanti bisa menyimpulkan berita ini tidak lengkap, tidak jelas ini kejadiannya di mana, kronologinya seperti apa. Ya. Kita simpulkan beritanya sepertinya tidak benar atau bisa dikatakan sebagai berita hoax tadi itu. Ya. Selanjutnya ada unsur siapa. Ya. Siapa di sini maksudnya siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya. Itu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Selanjutnya mengapa? Ini penyebab tentunya ya, penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Kalau misalkan informasinya lengkap, maka kronologi penyebab terjadinya juga akan dimuat dalam berita tersebut. Dan terakhir adalah bagaimana kronologi dari awal sampai akhir kejadian itu sehingga peristiwa itu terjadi seperti itu. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ya. Pembelajaran kita ini ya kita bisa ambil manfaatnya. Jadi setiap pembelajaran saya rasa semuanya ada manfaatnya. Artinya bahwa kita setiap gerakan kita, setiap aktivitas kita niatkan sebagai ibadah ya. Termasuk hari ini kita belajar tentang teks berita. Tidak hanya di ruang lingkup kelas saja kalian mengerti memahami berita ya. Tadi kalian menyampaikan bahwa ternyata kalian banyak menemukan berita hoax dan sebagainya. Nah, kita sudah bisa menjadikan pembelajaran dari sini bahwa kita nanti ketika hari ini kalian menganalisis berita yang sudah ada atau mengolah informasi yang ada, mungkin suatu saat nanti kalian yang akan menyajikan informasi tersebut. Katakanlah di antara kalian di sini ada yang menjadi jurnalis atau jadi wartawan ya, untuk mengumpulkan data-data sebagai bahan pemberitaan. Nah, dengan demikian, hari ini kita belajar bahwa pembelajaran yang bermanfaat itu artinya ketika kita dapat ilmunya juga bisa dimanfaatkan kepada orang lain untuk mendapat informasi ya. Sebagai jurnalis, sampaikanlah informasi yang baik, bukan yang tadi kita sebutkan itu berita bohong atau berita hoax itu ya, seperti itu. Ada di antara kalian yang bercita-cita menjadi wartawan atau jurnalis? Lepan? Tolong Pak Iwan, bentuknya yang benar. Coba. Nah, gitu. Kondisikan dulu ya, tidak seperti duduk di mana saja di tempat. Nanti kalau misalkan ketahuan seperti ini, ya, mohon maaf saya pasti menegurnya. Kita tetap tertib di kelas. Ya. Baik, ada di antara kalian yang bercita-cita untuk menjadi seorang wartawan atau jurnalis? Menurut kalian seorang jurnalis atau wartawan itu mulia tidak? Oh, ya. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, semuanya mulia. Ya, semua pekerjaan baik tentunya. Termasuk menjadi wartawan atau jurnalis. Hari ini kita mengolah informasi yang dibuat oleh jurnalis atau wartawan, dan siapa tahu sekian bulan, tahun kemudian kalian yang menjadi penyaji. Maka saran saya sajikanlah berita yang baik, berita yang sesuai fakta. Seperti itu. Kalian ketahui hari ini kita banyak disibukkan dengan berita-berita yang
yang hoax, berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya, sehingga terjadilah sebuah kegaduhan, ya, terjadilah sebuah pertentangan dan yang lainnya gara-gara informasi yang tidak benar. Ya. Baik, sebelum kalian nanti berdiskusi, tadi saya sudah sampaikan sekilas tentang nanti kita nyambung ke sini ya materi yang ini. Tadi saya sampaikan sekilas tentang pengertian teks berita, kemudian ada ada unsur-unsur berita itu. Nanti kalian akan menganalisis unsur berita, ya, tapi dikerjakan secara berkelompok, ya. Itu nanti kalian akan menganalisis dari segi unsurnya. Yang selanjutnya nanti kalian akan menuliskan pokok-pokok berita tersebut berdasarkan unsur beritanya, dan terakhir kalian akan menyimpulkan. Baik, sebelum dibentuk kelompok nanti kalian berdiskusi. Mungkin ada mungkin di antara kalian ada yang masih bingung nanti bekerja seperti apa, ada pertanyaan atau hal yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Silakan. Apakah setiap berita harus memuat ke-6 unsur tersebut? Apakah setiap berita harus memuat ke-6 unsur tersebut, ke-6 unsur yang tadi ya, yang adik Simba itu? Baik. Sebelum saya jawab, mungkin ada di antara kalian yang mau menjawab, silakan. Harus tidak, keharusan tidak bahwa sebuah berita itu harus memuat ke-6 unsur berita tersebut. Ada yang jawab? Cuma tangan jawab, itu menjawab. Ya. Silakan. Mengandung harus, jadi sebuah keharusan gitu. Sebuah berita itu harus memuat seluruh unsur ini, begitu ya. Baik, ada pendapat lain? Sebuah keharusan? Tidak harus. Maksudnya? tidak harus seluruhnya ada, soalnya ternyata ada yang Baik. Sebenarnya untuk berita yang lengkap ya tentunya harus memuat ke-6 unsur tersebut, ya. Tapi faktanya setelah kita sering membaca bahkan menyimak berita, ada saja bagian-bagian yang tidak ada, bagian unsur yang hilang, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa berita tersebut bisa dikatakan berita tidak lengkap. Bahkan kita tanda tanya gitu ya, bisa saja ini berita ini nggak lengkap, nggak jelas, bisa saja kita menyimpulkan mungkin saja ini berita bohong atau berita hoax, ya. Maka ini juga salah satu manfaatnya. Kita sudah bisa menganalisis, kita bisa mendeteksi bahwa berita ini bohong, beneran, atau informasi yang disampaikannya palsu gitu ya, untuk kepentingan tertentu. Ya tentunya kalau tadi yang bertanya apakah sebuah keharusan, ya jawabannya harus. Apakah semua berita memuat ke-6 ini? Tidak. Alasannya mengapa? Mungkin saja keterbatasan jurnalis dalam menemukan informasi, gitu ya. Mungkin karena jurnalisnya tidak menemukan narasumber misalkan ya, sehingga tidak tahu persis kejadian berita tersebut, sehingga ada bagian yang tumpang, bagian unsur yang hilang. Gitu. Makanya kalian pernah perhatikan juga kalau berita satu tema pada satu penerbit itu terus muncul lagi judul baru dengan tema yang sama. Kenapa? Kalau pendapat saya itu karena mungkin berita yang pertama belum lengkap, kemudian munculkan lagi supaya lebih lengkap seperti itu. Oke, bisa dipahami apa yang saya tadi sampaikan. Jadi jawabannya begitu ya. Kalau ditanya harus, ya harus lengkap berita tersebut supaya bisa dipahami oleh si pembaca. Kalau pertanyaannya apakah semua berita memuat ke-6 unsur tersebut, belum tentu. Faktanya ada berita-berita yang tidak memuat atau belum memuat keseluruhan dari unsur berita tersebut. Nah, tadi alasannya begitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah jurnalis itu sama dengan kawan-kawan
Oh ya, istilah jurnalis wartawan. Sebenarnya di dunia pemberitaan ini bukan hal yang aneh ya, bahkan sangat tidak bisa dipisahkan antara berita dengan wartawan atau jurnalis. Kalau pertanyaannya apakah jurnalis itu sama dengan wartawan? Ada yang bisa menjelaskan? Wartawan dan jurnalis sama kan? Sama, karena tugasnya sama ya. Iya. Jadi jurnal itu kan laporan tuh, ya. Jurnal itu laporan. Kalau misalkan jurnalis berarti orangnya yang bertugas mengumpulkan laporan atau informasi. Seperti itu. Ya. Wartawan juga sama. Wartawan itu kan berita ya. Wartawan berarti orangnya yang mengumpulkan informasi untuk bahan berita. Jadi jawabannya sama ya, cuma beda istilah saja. Jurnalis kan. Kalau misalkan kalian menemukan lebih spesifik lagi antara misalnya ada bedanya wartawan dan jurnalis, silakan aja cari sendiri ya, silakan kalian bisa menemukan, mengeksplorasi pengetahuan kalian sebesar-besarnya. Kalian tahu sendiri lah, kalau sekarang itu guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Sekarang itu buku banyak, perpustakaan kalian tinggal baca saja. Kemudian internet sangat sumber belajar itu sangat luas, sangat banyak sekali. Kalian bisa eksplorasi sebesar-besarnya untuk menemukan informasi. Misalkan hari ini ada jawaban dari saya kurang puas, jawaban dari teman-temannya kurang puas. Kalian bisa mengakses internet, ya, bisa mengakses internet, bisa cari atau baca-baca di buku untuk menemukan jawaban yang sesuai dengan keinginan kalian, misalnya. Supaya kalian lebih puas lagi dengan jawabannya. Baik, kita akan masuk ke LA ya, berarti kita akan diskusi nanti. Tapi sebelumnya mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ya silakan. Kalau cara untuk menemukan pokok-pokok berita itu kan bisa banyak Pak. Baik, ini ya, yang ini kan. Oke. Langkah-langkah menemukan isi teks berita diantaranya ada menuliskan pokok-pokok berita. Baik, tadi saya singgung juga ya sebelumnya. Oh iya. Ada yang pernah menuliskan pokok-pokok berita? Sebelumnya? Pernah? Waktu kelas 7, perasaan sudah sendiri. Ya. Ada mungkin dari kalian yang mencoba menjawab bagaimana cara menuliskan pokok-pokok berita itu? Karena kita nanti akan menyimpulkan di kegiatan menyimpulkan ini, kita akan salah satunya akan menuliskan pokok-pokok berita. Tidak ada yang mau menjawab? Oke. Cara menuliskan pokok-pokok berita, tadi kalian sudah dibekali dengan analisis unsur, ya. Analisis unsur yang dikenal dengan 6 unsur tadi itu, yang adik Simba itu merupakan salah satu rumus untuk menuliskan pokok-pokok berita. Jadi begini, jawaban dari unsur itulah yang dimaksud dengan pokok berita. Misal apa yang diberitakan ditulis oleh kalian itu pokok beritanya gitu. Kemudian di mana, kapan, jawabannya merupakan pokok-pokok berita. Ini rumusan ini mudah, sangat mudah sekali ya. Mempermudah kita untuk menuliskan pokok-pokok berita. Baik, bisa dipahami? Ya. Baik, Bang, ada lagi yang mau bertanya? Evan, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, sekarang saya akan bentuk kelompok dulu ya. Baik, saya akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah ada kelompoknya, sudah ada tertulis. Saya tinggal gabung saja nanti di kelompoknya. Nanti posisinya kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tapi nanti berdekatan duduknya kalian akan berdiskusi untuk menganalisis teks berita ya. Gitu. Ada 4 kelompok nantinya, jadi 1, 2, 3, 4, jadi satu baris ini berarti satu kelompok nanti. Tapi nanti berdekatan duduknya tidak seperti ini. Ya dekat sedikit lah, kalau aman lah ya, aman. Baik, kelompok 1 Nada, kemudian Naila, Bisma, Nurahayu, Intan. Kelompok 1 pindah ke kanan, ya berdekatan duduknya langsung situ. Bawa bukunya. Selanjutnya kelompok 2 Ramadan, Gita, Rahma, Rayani, Salwa. Oke, di sini di baris yang ini.
Silakan atur kondisi duduknya, yang penting tidak terlalu rapat juga ya, tapi kalian bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk berdiskusi nantinya. Selanjutnya kelompok 3, Silva. Ada Silva ya? Silva, Alia, Salwa, Yuda, Jaki. Silakan boleh di belakang Iqbal. Nah, boleh mandi. Boleh disimpan. Iqbal, Raywan, Aski, dan Najwa. Silakan gabung di kelompoknya. Silakan walaupun tidak terlalu rapat, tetapi kalian bisa komunikasi aja, ya, untuk menentukan unsur-unsur teks berita. Ini hanya saya bagikan. Ya. Nanti ada lembar kosong untuk jawabannya. Kalian baca dulu. Jadi kita harus semua pegang juga. Kalau ada 5 ada 3 sama gitu. Nah, sekarang kalian baca dulu, jelas saja, ya. Maka teks berita tersebut kemudian atau identifikasi bagian-bagian yang diminta, yaitu bagian unsur teks beritanya. Silakan bergabung ke kelompok berbagi. Halo. Silakan diskusikan. Ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Baca aja. Kemudian kira-kira ya, memberitakan apa, di mana, kapan, bagaimana. Kalau kan dengan basic apa? Kita harus pelan-pelan ngomongnya jangan keras ya. Ya. Bapak baca yang itu apa? Sambil tidak mengganggu kelompok sebelahnya. Kelompok itu diskusikan. Silakan sampaikan pendapatnya. Tidak harus apa namanya diam-diam gitu. Jangan pengaruh dengan sampean. Jangan pelan-pelan.
Ya, iya di prototin. Oh iya. Oke, sekarang sudah disusun dan ditemukan semuanya misalkan ke kertas ini. Ya. Tentunya ya segini jadi. Terus saya format seperti ini. Ya. Menit selesai atau 10 menit cukup. Bagi tugas ya yang cari unsur apa siapa itu kan berlima tuh, sudah bisa satu unsur satu orang ya. Itu kan teksnya kan masing-masing satu tuh, jadi bisa dibagi tugas saja yang unsur bagaimana siapa yang unsur siapa Oh, 15 menit saja ya, 15 menit. 15 menit, presentasi nanti 10 menit sudah follow. Kalau ini nomor 3, kan sebenarnya apa? Jadi pertanyaan atau yang ini ada bagian berapa? Ada bagian satu. Dia pun diteknik jawabannya. Ya, ini ada yang menanyakan. Jadi di bukti teks itu merupakan jawaban dari unsur. Bisa juga dikatakan sebagai pokok-pokok berita. Jadi nanti ketika kalian menemukan itu sudah tidak lagi mencari pokok-pokok berita karena jawaban dari unsur itu merupakan pokok-pokok berita. Gitu, ya. Untuk yang lain juga pokok-pokok lain sama. Ini tadi ada temannya yang bertanya di sini. Ya, untuk bukti teks itu merupakan jawaban dari unsur tersebut.
ada di teksnya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti kita harus diisi. Kalau tidak ada. Suara saya kedengaran. Yang pojok suara saya kedengaran. Nanti kamu pindah lagi sini. Ketika ada presentasi, kamu orang berada di situ. Lagi nanti. Ada ini. Nah, jadi kayak berarti dari luar sini. Penutupan tadi itu maksudnya kamera. Mungkin pas presentasi, pas ada teman-teman yang presentasi. Oh, di mana? Susah, Jakarta Indonesia. Karena tidak akan, tadi saya sampaikan tidak. Luarnya juga ya. Bisa tapi di situ kan ada Jakarta juga kan. Nanti ada yang kopi dari mana ya? Tidak mau. Terus ini pasti kok. Bapak izin bertanya, kalau setelah kamera itu Ya, yang unsur di mana?
Sebenarnya ada di sini. Kalau kalian jeli bisa lihat KPAI Komisi Perlindungan Anak ya. Ini adanya di KPAI pusat kalau nggak salah. Itu jelas, kalian tahu nggak KPAI pusat itu di mana? Nah itu ya. Jadi tidak harus di sini kalau kalian nggak tahu KPAI pusat itu di satu tempat, misalkan di Surabaya ada mana? Itu tempatnya itu ini KPAI pusat langsung kasih tanda tempatnya di mana gitu, atau dilengkapi dengan tempatnya di mana itu KPAI pusat itu. Kalau tahu, kalau tidak tahu ya udah berarti di KPAI, di kantor KPAI saja untuk tempatnya ya. Ya.
Bisa. 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 Nanti kalau bahasa presentasi Pak nggak dibaca bahasa Inggrisnya yang buat itu enggak? Iya, nggak apa-apa, masalah. Jadi gini, unsur cerita dari apa adalah itu Nanti Bapak unsur cerita apa? Nah, gini nanti presentasinya. Untuk unsur apa dari terdapat pada paragraf 1 bukti teksnya kesiapan pembukaan sekolah. Saya sudah selesai. Yang belum. Nah, yang belum. Lanjutkan aja dulu. Nanti ada 5 menit lagi ya. 5 menit lagi untuk dipresentasikan. Sudah selesai. Siapa yang mau presentasi? Aku. Lebih dahulu. Aku. Boleh, aku boleh. Bentar, kita balikan dulu. Bentar ya. Ini ada teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Kalian bapak lain simak dan tanggapi nanti setelah selesai.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Maulida. Saya berdiri di sini ingin memberitahukan hasil identifikasi unsur-unsur teks berita berjudul KPAI minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah sebagai berikut. 1. Teks berita adalah teks yang berisi laporan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. 2. Unsur-unsur berita yang berjudul KPAI meminta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah adalah sebagai berikut. Unsur berita, untuk unsur apa terdapat pada paragraf 1 bukti teks kesiapan pembukaan sekolah. Untuk unsur siapa terdapat pada paragraf 2 bukti teksnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) diwakili Ya, lain dong. Kalau lain, terima ya sebagai komisioner. Yang lain, kelompok lain menyimak apa yang disampaikan oleh temannya di depan. Nanti kalau misalkan ada hal yang beda dengan kalian, kalian punya hak untuk mempertanyakan. Ya, beda misalkan hasil analisisnya, beda hasil identifikasinya, kalian silakan tanyakan. Jadi semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh temannya yang sedang presentasi. Ya, lanjutkan. Untuk unsur siapa terdapat pada paragraf 2 bukti teksnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) diwakili oleh Retno Setiati sebagai komisioner bidang pendidikan KPI. Untuk unsur di mana terdapat pada paragraf 1 bukti teksnya yaitu KPAI Pusat Jakarta Indonesia. Untuk unsur kapan terdapat pada paragraf 3 bukti teksnya adalah 29 Agustus 2021. Untuk unsur mengapa terdapat pada paragraf 4 bukti teksnya adalah banyak sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan ketat sehingga mengancam kesehatan anak. Untuk unsur bagaimana terdapat pada paragraf 1 bukti teksnya adalah diharapkan Kemendikbud dan pihak terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan lebih lanjut atau menunda pembukaan sekolah hingga semua sekolah telah benar-benar siap untuk menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Nah, silakan kelompok lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok satu ya. Oke, silakan. Tanggapi. Terus siapa yang menanggapi? Ada kelompok ini kelompok empat. Kan, mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Intan? Dan cukup kelompok tiga. Kita ada masalah sama tugasnya. Baik, kalau tidak ada perbedaan boleh. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil yang Didiskusikan. Ya, lanjut. Kamu pertanyaan. Kita langsung saja hasilnya presentasikan. 1 adalah satu teks yang berisi tentang suatu informasi yang berdasarkan peristiwa atau kejadian yang nyata. 3. Apa paragraf 1 KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memperhatikan lebih lanjut kesiapan pembukaan sekolah atau kesiapan pembukaan sekolah, di mana paragraf 1 KPAI Pusat Jakarta Indonesia. Kapan paragraf 3 mulai dari memperbaiki pembelajaran jarak jauh atau PJJ 2 sampai pada penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan infrastruktur dan protokol atau SOP.
adaptasi kebiasaan baru di sekolah 29 Agustus 2021. Siapa paragraf 2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI diwakili oleh Retno Listiarti sebagai komisioner bidang pendidikan KPI. Mengapa paragraf 4 sebab pihak KPI menilai minimnya infrastruktur sekolah menunjukkan ketidaksiapan protokol kesehatan yang dapat mengancam kesehatan anak dan guru saat dibukanya kembali sekolah. Bagaimana paragraf 1 diharapkan Kemdikbud dan pihak terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan lebih lanjut atau menunda pembukaan sekolah ke semua sekolah benar-benar yang untuk menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi. Baik, ada pemain yang mau menanggapi? Mas lagi, Reman. Lupa. Dan itu, ya silakan kembali. Lanjut kelompok 3. 3 ya. Sampaikan kelompok 3 di depan. Suaranya yang lantang ya, keras ya. Ya. Sudah kan? Kelompok 3. Yuk. Ya, maju-maju jangan malu-malu. Masih nulis, Pak? Kelompok mana dulu? Silakan. Ya. Kelompok saja. Kelompok mana? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Nabila dari kelompok 4 ingin memperkenalkan kategori diskusi. Nomor 1, teks berita adalah teks yang berisi laporan informasi tentang sebuah kejadian yang telah terjadi atau sedang terjadi. Nomor 2, unsur-unsur berita yang berjudul KPAI minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. Unsur berita apa? Terdapat pada paragraf 1, subjek kesiapan pembukaan sekolah. Unsur berita siapa? Terdapat pada paragraf 2, subjek Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI diwakili oleh Retno Listiarti sebagai KPI. Unsur berita di mana? Terdapat pada paragraf 1, KPI Pusat Jakarta Indonesia. Unsur berita mengapa? Terdapat pada paragraf 4, subjek banyak sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan ketat sehingga mengancam kesehatan anak. Dan yang terakhir, unsur berita bagaimana? Terdapat di paragraf 1, subjek dijalankan Kemdikbud dan pihak terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan lebih lanjut atau menunda pembukaan sekolah hingga semua sekolah telah benar-benar siap untuk menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi kalau ada. Ada? Silakan. Sudah semua? Oh iya, kamu juga sebelah ya. Silakan. Ini menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Hasil identifikasi unsur-unsur teks dalam video KPI minta pemerintah perhatikan kegiatan pembukaan sekolah sebagai berikut. Teks berita adalah teks yang berisi laporan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi.
Unsur-unsur berita yang berjudul KPI minta pemerintah perhatikan kesiapan lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Unsur berita apa? Paragraf 1, kesiapan lingkungan sekolah. Paragraf 2, siapa? Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI KPI diwakili oleh Renyon Inisiasi sebagai komisioner bidang pendidikan KPI, di mana paragraf 1 KPI Pusat Jabatan Indonesia. Kapan? Paragraf 3 29 Agustus 2021. Mengapa? Paragraf 4 bagaimana sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan ketat sehingga mengancam kesehatan anak. Bagaimana? Ada di paragraf 1 diharapkan Kemendikbud dan pihak terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan berjalannya atau meningkatkan kehidupan sekolah sehingga semua sekolah telah benar-benar siap untuk menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tanggapan? Selamat. Baik, waktu juga udah selesai ya. Kita duduk aja dulu. Baiklah, masing-masing kelompok sudah tampil di depan menyampaikan hasil diskusinya atau istilah lainnya sudah mempresentasikan ya, hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat masing-masing kelompok yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, ada yang masih bingung ini memulai dari mana dulu untuk presentasi, ngomong apa dulu. Bahkan ada yang tanya pasangan dulu atau enggak. Nah, gitu ya. Nah, ini perlu kita perbaiki nanti ke depannya bahwa setiap kita tampil depan ya seperti itu, kita salam dulu, kenalkan dulu ya. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya langsung nyelonong saja gitu. Ya, biasakan seperti itu. Ya, kita tampil, perkenalkan apa yang akan kita sampaikan. Baiklah, kalau tidak ada, ya kita sama-sama simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada. Jadi kita belajar hari ini tentang identifikasi unsur-unsur teks berita, kemudian menuliskan pokok-pokok berita ya, dan selanjutnya karena waktu kita tidak cukup ya untuk menyimpulkan, silahkan kalian nanti selesaikan bisa dari rumah. Saya sediakan link ke blog pribadi saya untuk mengerjakan LK yang belum selesai, yaitu menyimpulkan. Kalian bisa mengambil kesimpulan itu dari pokok-pokok berita yang sudah dituliskan. Tadi sudah kalian menuliskan pokok-pokok berita, ya, yaitu dengan cara menjawab atau jawaban dari unsur-unsur teks berita yang 6 itu ya. Jawabannya merupakan pokok-pokok berita yang kemudian nanti kalian akan gabungkan menjadi sebuah paragraf, itulah kesimpulan berita atau ringkasan dari berita tersebut, gitu ya. Selanjutnya sebelum tutup, ada tadi saya sampaikan ya sebelumnya banyak kekurangan-kekurangan selama pembelajaran kita. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran kita ke pembelajaran selanjutnya, ya, akan lebih terampil lagi, lebih baik lagi. Tadi yang saya katakan bahwa ketika presentasi itu harus bagaimana dan sebagainya. Nah, sekarang kita tegaskan bahwa setiap tampil mau presentasikan pidato atau yang lainnya, kita selalu diawali dengan salam, kemudian perkenalkan kita mau ngapain ya, kita langsung membacakan begitu saja. Bisa dipahami? Siap, bisa. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang struktur teks berita dan ciri kebahasaan teks berita ya untuk KD selanjutnya. Baik, ada yang perlu saya bantu? Ini kelompok 2 sudah siap-siap saja mau kemana? Ini belum saya tutup juga ya. Sebentar lagi saya mau tutup nih ya, tertib aja, tertib. Baik, sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang karena ini jam terakhir ya, nanti kita langsung pulang saja. Saya minta ke ketua kelas untuk menutup kembali dengan doa bersama. Silakan Pak.
Di tempat masing-masing saja, saudara. Bapak nanti dikabulkan. Silakan kita tutup doanya dengan doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, duduk istirahat, gerak. Baiklah, silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya, kemudian bisa pulang.